Pernah nggak sih kamu ngerasain ada kerinduan yang dalam banget, sebuah keinginan buat sesuatu yang nggak terbatas, yang kayaknya bukan dari dunia ini? Gimana kalau kerinduan itu sebenarnya adalah gema? Gema dari sebuah janji yang kita semua pernah buat jauh sebelum kita lahir. Yuk kita coba bedah misteri yang luar biasa ini. Coba dibayangin, ada sebuah pertanyaan yang diajukan bukan ke satu orang, tapi ke seluruh jiwa umat manusia, sekaligus, di sebuah alam, bahkan sebelum kita punya wujud fisik. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya yang diajukan Tuhan menurut Al-Quran, yang jadi dasar dari semua obrolan kita kali ini. Ini idenya dalam banget ya, konsep soal perjanjian yang terlupakan. Kalau kita semua memang pernah menjawab pertanyaan itu, kenapa kita sama sekali nggak ingat? Tantangannya tuh bukan cuma soal ngebuktiin, tapi bahkan buat sekedar ngebayangin gimana caranya peristiwa sebesar ini bisa terjadi dan kita lupakan begitu saja. Nah, terus ide yang kedengerannya luar biasa ini datang dari mana sih? Ini bukan sekedar mitos atau dongeng kuno loh. Akar dari misteri ini ternyata tertanam kuat dalam sebuah ayat yang spesifik di dalam Al-Quran. Nah, ini dia ayat kuncinya. Ayat ini tuh kayak ngelukisin sebuah momen yang transendental. Momen di mana setiap jiwa, tanpa terkecuali, bersaksi atas ketuhanan Tuhan. Coba perhatiin deh frasa mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ini nunjukin kalau ini bukan obrolan biasa. Ini adalah sebuah pengakuan yang terjadi di level ruhani, jauh melampaui dunia fisik yang kita kenal. Oke, pertanyaan yang paling logis selanjutnya ya kan? Kapan persisnya momen ini terjadi? Dan pertanyaan ini nih udah jadi perdebatan para ulama dan pemikir selama berabad-abad. Nah, yang seru adalah ternyata nggak ada satu jawaban pasti yang disepakati semua orang. Ada yang bilang ini tuh kejadiannya di alam zarat, semacam dimensi pra-eksistensi gitu. Ada juga yang menafsirkan ini terjadi pas di dalam rahim atau tepat pas ruh ditiupkan ke jasad. Mungkin ya, banyaknya pandangan ini justru jadi petunjuk. Petunjuk kalau kita ini lagi mencoba memetakan sebuah peristiwa abadi ke dalam kerangka waktu kita yang sangat terbatas. Tapi, gimana kalau selama ini pertanyaan kita salah? Sumber yang kita bahas ini berargumen, kuncinya itu bukan kapan kejadiannya, tapi bagaimana komunikasi itu bisa berlangsung. Nah, ini nih yang maksa kita buat mikir ulang definisi kita soal bicara dan dengar. Kita kan biasanya mikir, komunikasi itu ya proses fisik, ada suara, ada penglihatan, ada sentuhan. Tapi, gimana kalau ternyata ada bentuk komunikasi lain yang beroperasi di frekuensi yang beda? Frekuensinya jiwa. Coba deh kita pikirin contoh-contoh di hidup kita sendiri, kayak yang ada di sini. Pertama soal mimpi. Di mimpi kita bisa ngobrol dan dengerin, tapi kan nggak ada suara fisiknya. Terus ada juga suara hati, dialog dalam batin yang nggak pernah berhenti. Lebih jauh lagi ada ilham, ide cemerlang yang rasanya kayak dibisikkan entah dari mana. Bahkan ada konsep telepati. Semua ini nunjukin kalau komunikasi itu jauh lebih luas dari sekedar gelombang suara. Analogi kode Morse dari sumber ini benar-benar cerdas sih. Cuma serangkaian titik dan garis sederhana yang buat telinga awam gak ada artinya, tapi bisa ngirim pesan yang super kompleks ke orang yang ngerti kodenya. Bisa jadi kan, panggilan Tuhan ke ruh kita itu kayak kode Morse spiritual semacam ini. Ada contoh lain lagi nih dari sumber ini, pertanyaan di alam kubur oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Walaupun kejadian itu diyakini, kita kan nggak bisa merekamnya pakai mikrofon. Kenapa? Ya karena itu terjadi di dimensi yang berbeda, dengan aturan main yang beda juga. Sama halnya dengan perjanjian primordial ini, kejadiannya itu di realitas rohani, bukan di realitas fisik kita. Oke, kalau komunikasinya bersifat spiritual dan terjadinya di dimensi lain, terus buktinya sekarang apa? Nah, disinilah kita sampai ke intinya. Kita akan menghubungkan konsep ini dengan sebuah fakultas yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi sumber ini pakai istilah fikdan, yang bisa kita artikan sebagai nurani atau suara hati. Ini bukan cuma soal otak atau perasaan ya. Fikdan ini digambarkan kayak indranya jiwa, semacam antena spiritual yang bisa nangkep kebenaran yang nggak bisa dijangkau sama logika. Nah, disinilah gema dari janji itu katanya tersimpan. Nah, ini nih kesaksian pribadi yang kuat banget dari penulis sumber ini. Waktu ditanya gimana dia bisa tahu, jawabannya bukan bukti dari luar, tapi pengalaman dari dalam. Dia mendengar panggilan itu lewat hasrat jiwanya yang nggak ada habisnya untuk sesuatu yang abadi. Nah, ini dia poin kuncinya. Coba pikir deh,
Kenapa kita, makhluk yang terbatas ini, punya hasrat yang nggak ada batasnya akan keabadian? Hasrat yang seolah nggak logis ini, menurut argumen ini adalah jejak dari perjanjian itu. Dan ini bukan ide baru loh. Di barat juga, filsuf-filsuf besar kayak Kant dan Bergson dengan cara mereka masing-masing sampai pada kesimpulan yang mirip. Bahwa bukti terdalam tentang realitas yang lebih tinggi itu nggak ditemukan di luar sana, tapi di dalam kompas moral dan intuisi kita sendiri. Oke, jadi yuk kita tarik benang merahnya. Kayaknya selama ini kita salah cari deh. Perjanjian ini tuh bukan sebuah kejadian di masa lalu yang harus kita ingat-ingat pakai otak, tapi sebuah realitas masa kini yang harus kita rasakan pakai jiwa. Nah ini dia intinya dari semua ini. Jadi stop deh coba-coba gali memori fisik yang emang nggak ada. Sebaliknya, coba mulai dengerin. Dengerin kerinduan yang ada di dalam diri kita, kecenderungan spiritual kita untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan ayat terakhir ini, wah bener-bener ngebungkus semuanya dengan sempurna. Nurani atau Vijidan itu akan menemukan tujuan dan kedamaian sejatinya saat dia bisa selaras lagi dengan kebenaran primordial itu. Jadi ketenangan yang selama ini kita cari-cari itu sebenarnya adalah resonansi jiwa kita dengan jawaban ya yang dulu pernah kita ucapkan. Jadi, setelah dengerin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing kan? Kalau kita coba diam sejenak dari semua berisiknya dunia luar dan benar-benar dengerin ke dalam diri, suara apa sih yang kita dengar? Apa yang dirindukan oleh jiwa kita? Mungkin, di sanalah kita akan menemukan gema dari janji kita sendiri.